wedokan gendeng iso-isone nikah karo lanangan lumpuh. Emangnya gak ono wong lanang liya? Paling-paling cuma ingin hartanya aja. 1 bulan nanti pasti suaminya yang lumpuh ditinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria kaya, kurus, lumpuh dan tak berdaya. Ia diterima dengan baik lamarannya oleh seorang gadis cantik sederhana yang berasal dari keluarga miskin. Beberapa bulan setelah mereka menjalin hubungan, mereka berdua mantap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tetapi tak ada yang menyangka sebuah hal itu terjadi. Saat acara pernikahan itu berlangsung, pria lumpuh dan gadis cantik itu dihina oleh para tamu undangan dan tetangganya. Gadis cantik itu ditertawakan karena memilih menikah dengan pria lumpuh tersebut. Ia dianggap hanya menginginkan harta dari pria lumpuh kaya yang dinikahinya. Hingga 1 bulan kemudian, gadis itu muncul bersama seorang pria tampan dan keluar dari dalam mobil mewah. Membuat para tamu undangan dan tetangga yang 1 bulan lalu menghina dan mentertawakan gadis itu menjadi bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria yang sedang bersama gadis tersebut saat mereka keluar dari mobil? Dan kemana pria lumpuh yang menjadi suami gadis tersebut? Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin sore menyelinap masuk dari jendela rumah kontrakan kecil itu, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di dalam ruangan sempit dengan dinding yang mulai mengelupas, Siska duduk termenung di tepi ranjang lusuhnya. Tangannya memegangi kain tipis yang ia lipat berulang kali, seakan mencoba menguatkan hatinya dari sesuatu yang tidak ia ucapkan. Siska berusia 26 tahun. Hidupnya sederhana, tapi hatinya selalu penuh kasih. Sejak kecil ia tumbuh di bawah ajaran neneknya yang dulu dikenal sebagai tabib kampung. Ilmu pijat, ilmu merawat, dan doa kepada Allah selalu melekat dalam hidupnya. Meski Siska tak pernah menyombongkan hal itu kepada siapapun. Baginya, membantu orang lain adalah cara terindah untuk mensyukuri hidup. Sore itu, sebuah mobil hitam sederhana berhenti di depan rumah kontrakan. Ketukan di pintu membuat Siska bangkit. Ketika ia membuka pintu, terlihat seorang wanita paruh baya membawa map tebal. Wajahnya tampak gelisah. "Siska, aku mohon bantuannya. Ada seorang lelaki yang butuh perawatan. Kami sudah mencari banyak perawat, tapi semuanya menyerah," ucap wanita itu. Suaranya hampir bergetar. Siska mengangguk lembut, meski ia tidak tahu siapa yang dimaksud. Tanpa banyak tanya, ia masuk ke mobil dan mengikuti wanita itu menuju sebuah rumah besar di pinggir kota. Rumah yang tampak begitu megah, jauh berbeda dari kehidupan yang Siska jalani selama ini. Ketika pintu kamar besar itu terbuka, Siska tercekat. Di sana, di atas ranjang yang mahal dan rapi, terbaring seorang pria berusia 35 tahun. Tubuhnya tidak bergerak. Wajahnya tampan namun pucat. Mata itu kosong, seakan kehilangan cahaya dalam hidupnya. Di samping ranjang, terdapat kursi roda baru dengan tongkat penyangga tergeletak di atasnya. "Namanya Dewangga," ujar wanita paruh baya itu pelan. "Ia kecelakaan 2 tahun lalu. Dokter bilang ia lumpuh total seumur hidup." Suaranya pecah ketika melanjutkan. "Kami sudah mencoba segalanya, tapi dia semakin kehilangan keinginan hidup." Siska melangkah pelan mendekati ranjang itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh ujung selimut Dewangga. Ada rasa iba yang begitu kuat. Ada luka yang seakan bisa ia rasakan sendiri. Dalam hening panjang itu, mata Dewangga perlahan bergerak. Ia menatap Siska dengan pandangan kosong, namun ada seberkas kehangatan kecil yang muncul dalam detik itu.
Siska merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti, seperti benih hubungan yang belum terlihat bentuknya. Hari-hari pertama berjalan sulit. Dewangga hampir tidak mau bicara. Setiap gerakan tubuhnya membutuhkan bantuan. Namun Siska tidak pernah lelah. Setiap pagi ia datang dengan senyum, membersihkan tubuh Dewangga, mengusap lengan dan kakinya yang dingin, memijat perlahan dengan teknik sederhana yang ia pelajari sejak kecil. Minggu-minggu berlalu hingga sebuah kejadian kecil membuat keluarga Dewangga terperangah. Suatu sore, saat Siska membantu Dewangga duduk, pria itu mampu menggerakkan jemarinya. Sedikit saja, namun itu adalah gerakan pertama sejak 2 tahun. "Dewangga, kamu bisa," ucap Siska dengan suara bergetar. Air mata menetes tanpa ia sadari. Keluarga besar Dewangga tidak percaya. Mereka melihat perubahan kecil itu dengan mata mereka sendiri. Namun bisik-bisik kecurigaan mulai terdengar. Ada yang mengatakan Siska hanya mencari perhatian. Ada yang menuduh Siska ingin mengambil hati pewaris keluarga kaya. Hingga suatu malam sunyi, di ruangan besar itu, Dewangga menatap Siska lebih lama dari biasanya. Matanya tidak lagi kosong. "Apa kamu akan pergi juga seperti mereka yang lain?" Suara Dewangga lirih, pecah, dan penuh takut. Siska terdiam. Lalu ia menggeleng pelan. "Aku tidak akan pergi," jawabnya. "Selama Allah mengizinkan aku merawatmu, aku akan tetap di sini." Saat itulah benih kepercayaan tumbuh di hati Dewangga. Namun tak ada yang tahu bahwa kata-kata itu akan membawa Siska pada ujian yang jauh lebih besar dari sekadar merawat. Ujian yang akan membuat hidupnya berubah selamanya. Sejak malam ketika Dewangga mengucapkan kalimat rapuh itu, hubungan mereka berubah perlahan. Dewangga mulai membuka sedikit celah dalam dirinya. Ia mau berbicara, meski masih sangat pelan. Ia mau mencoba menggerakkan tangan, meski hanya setengah sentimeter. Dan setiap kali ia berhasil, mata Siska selalu berkaca. Hari berganti minggu. Dalam keheningan rumah besar itu, hanya ada suara langkah Siska, suara nafasku Dewangga yang berat, dan doa-doa lembut yang ia bisikkan setiap selesai memijat lengan dan kaki yang dingin itu. Hingga pada suatu senja, ketika lampu gantung besar menyala, keluarga Dewangga berkumpul di ruang tamu. Wajah mereka serius. Duduk di tengah ruangan, Dewangga tampak gugup meski tubuhnya masih lemah. "Siska," suara lelaki itu lirih. "Aku punya permintaan." Siska menatapnya. Dewangga menarik napas dalam, lalu melirik orang tuanya yang memberi anggukan pelan. "Aku ingin menikah denganmu." Ruangan itu langsung sunyi, sangat sunyi. Siska hampir tidak bisa bernapas. Ia merasa dunia berhenti. Ia menatap Dewangga, lalu ke keluarganya, mencari kepastian apakah ini bukan gurauan. Namun tatapan Dewangga begitu sungguh. "Aku tidak meminta kau memilih hidup yang mudah," lanjut Dewangga, suaranya gemetar. "Aku hanya merasa hidupku kembali bernyawa sejak kau datang. Jika kau bersedia, aku ingin kau menjadi istriku." Siska menunduk. Air mata jatuh ke pangkuannya. Ia bukan menangis karena bahagia, bukan juga karena takut. Ia menangis karena menyadari betapa dalamnya luka yang dipikul Dewangga, dan betapa ia ingin menolongnya. "Aku bersedia," jawab Siska dengan lirih. Dan keputusan itu mengubah segalanya. Hari resepsi tiba. Aula besar keluarga Dewangga dipenuhi bunga putih. Lampu kristal menggantung megah. Para tamu undangan berpakaian indah datang dengan senyum yang tidak sepenuhnya tulus. Ketika Siska muncul dengan gaun sederhana pemberian ibu Dewangga, bisikan-bisikan langsung bermunculan. "Ya Allah, ini calon istrinya? Cantik sih, tapi kelihatan miskin. Pasti mau hartanya." Belum apa-apa sudah menempel di keluarga kaya. Siska menggenggam pegangan kursi roda Dewangga. Tangan itu bergetar hebat, tapi ia tetap mendorong kursi roda itu maju dengan langkah pelan. Ia berusaha tersenyum, namun matanya mulai memerah. Ketika keduanya memasuki aula, suara tawa terdengar dari arah kiri. "Wanita bodoh, nikah sama lelaki lumpuh,"
Seseorang berkata sambil cekikikan. Tawa itu menyebar, semakin keras, semakin menusuk. Dewangga menundukkan wajah. Hatinya seperti diremas. Siska menggigit bibir. Ia berusaha menahan diri, tapi ketika suara lain terdengar lantang, hatinya runtuh. Jangan-jangan cuma ngarep harta keluarga kaya. Suara itu diikuti sorakan pelan dan tawa panjang. Air mata Siska akhirnya tumpah. Ia mengusapnya cepat dengan tisu, namun semakin ia hapus, semakin deras air matanya mengalir. Salah satu tamu menunjuk Dewangga dengan tawa menghina. Lihat itu, lelakinya saja tidak bisa berdiri. Dia cuma dapat tubuh yang tinggal separuh. Tawa itu menggema di seluruh ruangan. Siska tidak kuat lagi. Ia berhenti mendorong kursi roda. Di tengah aula yang megah itu, ia berdiri sambil menangis terisak. Tubuhnya bergetar hebat. Semua mata memandangnya, namun tidak ada yang peduli. Dewangga hanya bisa memejamkan mata. Ia ingin berdiri. Ia ingin meraih tangan Siska. Ia ingin menutup telinga wanita itu dari semua penghinaan ini. Namun tubuhnya tidak bergerak. Air matanya ikut jatuh. Siska, maaf, bisiknya lirih. Siska menggeleng sambil menahan isak. Aku tidak menyesal, ucapnya pelan. Aku sudah memilih, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Hening sejenak. Lalu tawa tamu undangan kembali pecah seperti badai yang tidak mau berhenti. Tapi tak seorang pun tahu bahwa pada detik itulah Allah menanamkan sesuatu dalam diri Dewangga. Sesuatu yang perlahan akan mengubah segalanya. Sesuatu yang menjadi awal dari takdir yang tidak pernah mereka bayangkan. Setelah malam resepsi yang penuh penghinaan itu, suasana rumah keluarga Dewangga berubah sunyi. Tidak ada lagi tawa atau suara ramai seperti biasanya. Setiap langkah di dalam rumah megah itu terasa berat. Seakan seluruh bangunan ikut menahan napas menyaksikan luka yang menempel di hati Siska dan Dewangga. Siska tinggal di kamar kecil yang terhubung dengan kamar utama Dewangga. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan air hangat, membenarkan posisi bantal Dewangga, lalu memulai rutinitas merawat tubuh pria itu dengan ketelatenan yang tidak pernah ia kurangi sedikit pun. Namun hari ini berbeda. Ketika Siska membuka tirai kamar, cahaya pagi yang lembut menyentuh wajah Dewangga. Pria itu menatap diam ke arah jendela. Matanya tidak lagi sepenuhnya kosong. Ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuat Siska berhenti sesaat. Kau mau sarapan di balkon kecil itu? Tanya Siska perlahan. Dewangga mengalihkan pandangan. Dulu ia selalu menolak. Namun pagi itu, setelah beberapa detik hening, ia mengangguk pelan. Siska tersenyum tipis, merasa ada titik kecil yang tumbuh dalam gelapnya hari-hari mereka. Dengan hati-hati, ia memindahkan Dewangga ke kursi roda. Tubuh Dewangga masih kaku, tetapi ia tampak berusaha membantu dengan menggerakkan bahunya sedikit. Itu gerakan kecil, tapi cukup memberi harapan. Di balkon kecil itu, angin pagi mengusap wajah mereka. Cahaya hangat matahari memantul pada permukaan meja marmer. Siska menyuapkan bubur pelan-pelan, sedangkan Dewangga makan tanpa protes seperti biasanya. Setelah beberapa suapan, Siska melihat jari Dewangga bergerak. Hanya sedikit, namun terlihat jelas. Kau merasakannya? Bisiknya lembut. Dewangga menatap tangannya. Jemarinya bergerak lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Napasnya memburu kecil. Siska dapat melihat mata pria itu mulai berkaca, meski ia menahan diri agar tidak terlihat rapuh. Aku bisa, ucap Dewangga pelan. Siska menunduk, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena melihat harapan yang selama ini ia jaga mulai menunjukkan wujudnya. Hari itu berjalan dengan ritme yang berbeda. Dewangga meminta untuk dibawa ke ruang tamu, agar bisa melihat rumahnya sendiri. Ia memperhatikan foto-foto keluarga, memperhatikan vas bunga di atas meja, bahkan memandangi halaman depan dengan mata yang tidak lagi seterpuruk dulu. Keluarga besar Dewangga mulai menyadari perubahan itu. Ada yang kagum, ada yang bingung, ada pula yang semakin curiga.
Pasti ada sesuatu dengan perempuan itu, bisik salah satu bibinya saat lewat di lorong. Tidak mungkin pria lumpuh bisa berubah hanya dalam beberapa minggu. Jangan-jangan dia pakai cara aneh. Namun Siska tidak memperhatikan bisikan itu. Ia sibuk membantu Dewangga menggerakkan tangannya ke sisi kanan dan kiri. Latihan sederhana itu membuat Siska duduk sangat dekat dengannya, dan Dewangga merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah ia temukan. Malamnya, ketika lampu kamar diredupkan, Dewangga menarik napas pelan dan menatap Siska yang sedang melipat handuk. "Siska, bolehkah aku bertanya sesuatu?" ucapnya lirih. Siska menengok, wajahnya tenang. "Aku ingin tahu, mengapa kau merawatku sedemikian rupa? Padahal, aku tidak bisa memberi apa-apa." Siska mendekat, duduk di tepi ranjang. "Aku merawatmu karena itu pilihanku," ucapnya pelan. "Dan karena aku percaya, setiap luka akan menemukan jalannya sendiri untuk sembuh. Allah tidak pernah salah menempatkan seseorang dalam hidup orang lain." Dewangga memejamkan mata. Kata-kata itu seperti mengisi rongga kosong dalam dirinya. Ia ingin meraih tangan Siska, namun tubuhnya masih belum mampu. Siska berdiri, merapikan selimut pria itu. Namun ketika ia hendak mematikan lampu, suara Dewangga menahannya. "Siska, tetaplah di sini. Tinggallah di sampingku. Meski aku belum bisa apa-apa." Siska menatapnya. Ada sebuah rasa yang tumbuh, hangat dan menenangkan. Ia mengangguk pelan, lalu duduk kembali di kursi dekat ranjang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak 2 tahun, Dewangga tidur dengan tenang. Dan tanpa mereka sadari, malam itu juga menjadi awal dari perubahan besar yang perlahan bergerak menuju puncaknya. Perubahan yang akan membuat satu kota terkejut sebulan kemudian. Pagi itu, langit tampak cerah. Matahari baru saja naik dan menyebarkan cahaya lembut ke seluruh halaman depan rumah besar keluarga Dewangga. Siska sudah bangun sejak subuh, menyiapkan air hangat dan minyak pijat tradisional yang biasa ia gunakan untuk membantu sirkulasi tubuh Dewangga. Ia membawa semuanya masuk ke kamar dengan langkah pelan, memastikan tidak membuat suara keras yang bisa membangunkan pria itu. Namun ketika pintu kamar terbuka, Siska terkejut. Dewangga sudah bangun. Ia duduk bersandar di ranjang dengan bantuan bantal yang ia dorong perlahan, menggunakan lengan kanannya yang mulai kuat. Meski hanya sedikit, gerakan itu membuat hati Siska bergetar. Ia berdiri beberapa detik di ambang pintu, menatap Dewangga yang tampak berbeda. Cahaya pagi menyinari wajahnya, memperlihatkan sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Keteguhan, keinginan untuk bangkit. "Selamat pagi," ucap Dewangga pelan. Siska tersenyum lembut. "Selamat pagi, kamu bangun sendiri?" "Sedikit," jawab Dewangga. "Aku ingin mencoba." Siska meletakkan baskom air hangat di meja kecil, lalu duduk di sampingnya. Tangannya mulai memijat perlahan lengan Dewangga. Gerakan tangannya lembut, namun terarah. Setiap sentuhan membawa hangat yang meresap perlahan ke dalam otot Dewangga, yang selama ini kaku. Beberapa menit berlalu. Ketika Siska memijat telapak tangan itu, sesuatu terjadi. Jari Dewangga bergerak. Kali ini bukan hanya 1, namun 2, lalu 3, bergerak lebih kuat daripada sebelumnya. Nafas Dewangga memburu kecil. Ia menatap tangannya sendiri dengan mata membelalak pelan. "Siska, aku bisa merasakannya," ucapnya terbata. Siska menahan napas. Dadanya seperti ditarik lembut ke dalam. "Kamu hebat," ucap Siska. "Kita lanjutkan." Siska membantu Dewangga bangun dari ranjang untuk duduk di kursi roda. Badannya masih kaku, tapi ia lebih bisa menggerakkan bahunya. Bahkan beberapa kali mencoba mendorong tubuhnya sendiri. Di ujung pintu, seorang asisten rumah tangga yang lewat, melihat itu dengan mata terbelalak sebelum buru-buru pergi untuk memberitahu anggota keluarga lain. Ketika Siska mendorong kursi roda itu ke ruang keluarga, beberapa anggota keluarga Dewangga sudah menunggu. Mereka tampak terkejut melihat Dewangga yang lebih tegap daripada biasanya. "Dewangga, kamu terlihat lebih kuat,"
ujar ayahnya. Suaranya berat, namun penuh harapan. Dewangga mengangguk kecil. Ini semua berkat Siska, katanya pelan. Kalimat itu membuat ruangan terdiam. Ada rasa tidak percaya, ada juga rasa iri yang tidak diucapkan. Namun Siska mengabaikan semuanya. Ia hanya fokus pada Dewangga. Siang itu mereka duduk di halaman belakang. Hembusan angin membuat daun pohon mangga bergoyang pelan. Siska mulai melakukan latihan baru, membantu Dewangga menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit. Kaki itu masih berat seperti batu, namun Siska terus mengulang gerakan, memberikan tekanan ringan yang mengaktifkan otot-otot yang lama tidur. Setelah beberapa menit, otot betis Dewangga berkontraksi, sangat kecil. Namun itu adalah hal yang mustahil beberapa minggu lalu. Siska menatapnya dengan mata berbinar. Dewangga terdiam, lalu menatap langit seolah tidak percaya. Allah masih memberi kesempatan pada tubuhku, ucapnya lirih. Siska mengangguk pelan. Dan aku akan tetap ada di sampingmu, balasnya. Sore itu, setelah sesi latihan, Dewangga memandangi Siska agak lama. Tatapan itu lembut, dalam, dan berbeda. Bukan lagi tatapan seseorang yang hanya memandang penjaganya, tetapi seseorang yang mulai merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya. Siska, boleh aku bertanya lagi, ucap Dewangga. Siska menoleh, menunggu. Apakah kau bahagia berada di sini? Pertanyaan itu sederhana, namun menyimpan rasa takut dalam suara Dewangga yang pecah di ujung. Ia khawatir Siska hanya bertahan, karena belas kasihan, bukan karena hati. Siska menatapnya lama. Angin sore menyentuh wajah mereka, membuat dedaunan berdesir pelan. Aku bahagia melihatmu berjuang, jawab Siska lembut. Dan aku bahagia berada di sini karena kau tidak menyerah. Dewangga menunduk, merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sejak 2 tahun lalu. Perlahan, ia mengangkat tangannya sendiri, mencoba menyentuh lengan Siska. Gerakan itu gemetar, namun berhasil. Siska terdiam, tidak bergerak. Sentuhan itu hanya bertahan sebentar, namun cukup untuk membuat jantung keduanya berdetak lebih cepat. Hari itu, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar gerakan otot mulai terbentuk. Sebuah hubungan baru yang tumbuh dalam diam. Hubungan yang kelak akan menjadi kunci perubahan besar yang membuat seluruh kota terkejut. Namun perjalanan menuju keajaiban itu baru saja dimulai. Hari-hari setelah itu berubah menjadi rangkaian waktu yang dipenuhi kejadian-kejadian yang membuat hati Siska semakin yakin bahwa Allah sedang menuntun mereka ke arah yang tidak disangka. Setiap pagi, setiap sore, gerakan Dewangga semakin nyata. Meski kecil, meski masih terbatas, namun itu lebih berharga dari apapun. Suatu pagi, ketika Siska sedang menata meja sarapan, suara ayah Dewangga memanggilnya dari ruang tamu. Siska berjalan ke sana dengan langkah ragu. Ayah Dewangga jarang berbicara padanya, dan ketika berbicara pun selalu singkat dan formal. Namun hari itu, suasananya berbeda. Pria paruh baya itu duduk di kursi empuk, memegang secangkir teh yang sudah setengah dingin. Tatapannya tertuju pada halaman depan yang diterangi matahari pagi. Ketika ia menoleh, ada sorot mata yang sulit Siska pahami. Siska, ucapnya pelan. Aku dengar dari para pekerja bahwa Dewangga sudah bisa menggerakkan tangannya. Itu benar? Siska mengangguk sopan. Alhamdulillah, benar. Perubahannya sedikit demi sedikit. Tapi itu semua karena beliau terus mencoba. Ayah Dewangga menghela napas panjang. 2 tahun kami putus asa. Dokter terbaik sekalipun tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi sejak kau datang, ada perubahan. Kami melihatnya. Kalimat itu membuat dada Siska terasa hangat, namun juga membuatnya gugup. Aku tidak melakukan sesuatu yang besar, jawab Siska pelan. Aku hanya merawatnya sebaik yang aku bisa. Ayah Dewangga menatapnya lebih dalam. Wajahnya mengeras seolah menahan sesuatu. Aku ingin kau tetap mendampingi anakku, apapun yang terjadi.
Siska menunduk. Insya Allah, aku akan terus di sini. Ketika ia hendak pergi, ayah Dewangga berkata lagi dengan suara lebih rendah. Siska, terima kasih. Kau membuat kami melihat harapan yang tidak pernah kami bayangkan lagi. Siang itu, Siska kembali ke kamar Dewangga. Pria itu duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela. Cahaya matahari mengenai wajahnya, membuat gurat lembut di pipinya terlihat jelas. Ketika ia mendengar langkah Siska, ia menoleh. Kau lama sekali, ucapnya pelan. Siska tersenyum. Maaf, ayahmu memanggil sebentar. Dewangga mengangguk, namun dari sorot matanya, Siska merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Kau baik-baik saja? Tanya Siska. Dewangga menatap kedua tangannya yang kini lebih hidup dibanding sebulan lalu. Aku senang bisa bergerak lebih banyak, tapi aku takut. Takut apa? Takut berharap. Jawaban itu membuat Siska terdiam. Dewangga mengusap wajahnya dengan lengan yang mulai kuat, meski masih sedikit gemetar. 2 tahun aku merasa hidupku selesai. Aku merasa mati meski tubuhku masih bernapas. Ketika kau datang, aku merasakan sesuatu. Dan itu menakutkan. Siska mendekat, berlutut di samping kursi roda itu. Tangannya memegang lengan Dewangga. Apapun yang terjadi, aku di sini, ucapnya dengan nada lembut. Kau tidak berjalan sendirian. Hening mengisi ruangan beberapa detik. Hening yang tidak dingin. Hening yang penuh makna. Lalu sesuatu terjadi. Ketika Siska hendak berdiri, Dewangga mencoba memindahkan tangannya sendiri ke atas pegangan kursi. Tangannya bergerak lebih kuat dari sebelumnya. Otot-otot di lengannya tampak menegang, lalu perlahan, ia sukses menggerakkan roda kursinya sendiri. Sejauh beberapa sentimeter. Siska terkejut. Dewangga, suaranya hampir bergetar. Kamu bisa melakukannya. Dewangga menatap tangannya sendiri, seakan tidak percaya bahwa tubuhnya baru saja melakukan sesuatu yang tidak mungkin baginya selama 2 tahun. Air mata muncul di ujung matanya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan yang sudah mulai memiliki tenaga. Siska menahan tangannya, menyentuh pundak pria itu. Kamu makin kuat, ucap Siska perlahan. Namun Dewangga hanya bisa menangis pelan. Tangis yang tidak memecah suara, tapi memecahkan beban yang ia pikul selama bertahun-tahun. Ketika tangis itu mereda, Dewangga menghembuskan napas panjang. Siska, kalau aku sembuh, kalau aku bisa berjalan lagi. Ia berhenti sejenak, menatap mata Siska. Aku ingin hidupku dimulai lagi dari awal, dan aku ingin kau ada di dalamnya. Siska terdiam, dadanya bergetar. Ia hanya mampu menunduk, menahan haru. Perlahan, Siska menggenggam tangan Dewangga yang baru saja bergerak lebih kuat dari sebelumnya. Hidupmu akan kembali, ucapnya lirih. Sedikit demi sedikit. Dewangga menatap Siska lama. Pandangannya tidak lagi kosong seperti masa lalu. Ada cahaya baru. Ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang akan membawa mereka ke titik yang tak terduga. Perubahan itu baru dimulai. Namun dalam waktu dekat, seluruh kota akan menyaksikan apa yang akan terjadi. Pagi itu awan bergerak pelan di langit biru yang bersih. Udara hangat menyapa halaman rumah besar keluarga Dewangga. Dan burung-burung kecil terdengar bersahut-sahutan di pepohonan. Siska membawa nampan kecil berisi air hangat dan beberapa kain bersih. Hari-hari mereka kini telah memiliki ritme yang berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Dan Siska merasakannya setiap kali memasuki kamar Dewangga. Namun saat pintu terbuka, sesuatu membuatnya berhenti. Dewangga sedang mencoba duduk sendiri. Tangannya memegangi sisi ranjang, tubuhnya sedikit oleng, namun ia bertahan. Nafasnya teratur, matanya fokus, seolah ada api kecil yang menyala di dalam dirinya. Ketika ia melihat Siska, ia tersenyum tipis, senyum yang sudah lama tidak muncul. Kau datang tepat waktu, ucapnya pelan. Siska meletakkan nampan dan mendekat cepat.
kenapa kamu tidak menunggu aku?" "Aku ingin mencoba dulu," jawab Dewangga. "Aku ingin tahu sampai sejauh mana tubuhku bergerak hari ini." Siska membantunya duduk lebih tegak. Tangan Dewangga kali ini tidak selemah sebelumnya. Ada kekuatan baru yang muncul perlahan, membuat Siska menatap dengan rasa haru yang tidak bisa ia tahan. Setelah memijat lengan dan punggung Dewangga, Siska berkata pelan, "Bagaimana kalau hari ini kita coba latihan berdiri, tapi hanya sedikit, tidak memaksa?" Dewangga terdiam. Napasnya seakan tertahan. Latihan itu selalu menjadi ketakutan terbesar baginya. Namun hari ini, ia menatap Siska lama, seakan mendapat keberanian dari sorot mata wanita itu. "Aku siap," jawab Dewangga. Mereka berpindah ke ruang tengah. Lantai marmer sejuk menyentuh roda kursi Dewangga ketika Siska mendorongnya perlahan. Cahaya pagi masuk dari jendela besar, menerangi ruangan dengan kilau yang lembut. Suasana terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Siska memosisikan kursi roda dekat pegangan dinding. Ia berdiri di depan Dewangga, tangannya memegang kedua lengan pria itu. "Dewangga, pelan-pelan saja," ucap Siska. Dewangga mengangguk lalu menunduk. Ia menarik napas panjang. Jari-jarinya mencengkeram pegangan kursi. Otot-otot lengannya menegang. Siska melihat setiap gerakannya dengan hati yang berdegup kencang. Lalu, perlahan, sangat perlahan, tubuh Dewangga mulai naik. Siska merasakan lengannya bergerak. Ia membantu dari bawah, namun kekuatan terbesar berasal dari tubuh Dewangga sendiri. Lutut pria itu bergetar hebat, tapi tidak jatuh. Punggungnya melengkung sedikit, namun tetap bertahan. Dewangga menggigit bibir, menahan rasa sakit yang menjalar dari pinggang hingga ke pangkal kaki. "Sedikit lagi," bisik Siska. Dan tepat pada detik itu, tumit Dewangga terangkat setengah sentimeter dari dudukan kursi. Hanya setengah sentimeter. Namun itu cukup untuk membuat dada Dewangga serasa meledak oleh harapan. Tubuhnya kembali turun perlahan ke kursi, tapi bukan karena menyerah. Lebih karena ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Siska menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh begitu saja. "Kamu hampir berdiri." Suaranya retak karena emosi. "Kamu benar-benar hampir berdiri." Dewangga menatap lututnya, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Ia tidak menangis keras, hanya diam dan meneteskan air mata yang selama 2 tahun tidak pernah ia izinkan jatuh. Siska mendekat, menyentuh lengannya. "Kau hebat," ucap Siska lirih. "Ini bukan sedikit. Ini langkah besar." Dewangga menatap Siska, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya setelah kecelakaan itu, ia merasa masa depan bukan lagi tempat gelap yang menakutkan. Ada sesuatu yang menuntunnya, dan itu adalah ketulusan Siska yang tidak pernah berhenti. Malam itu, ketika mereka berada di kamar, Dewangga berkata sesuatu yang membuat detak jantung Siska berhenti sesaat. "Siska, jika suatu hari aku bisa berjalan lagi, aku ingin dunia tahu bahwa kau adalah orang pertama yang membuatku percaya hidupku belum berakhir." Siska menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai berkaca. Di luar jendela, angin malam bertiup pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Suasana terasa hening, namun bukan hening yang kosong. Hening itu penuh makna, penuh janji yang belum terucap. Namun tak ada yang tahu bahwa apa yang sedang tumbuh di antara mereka dalam waktu dekat akan diuji dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membuat seluruh kota gempar. Sejak latihan berdiri pertama itu, perubahan pada diri Dewangga semakin terlihat. Setiap pagi, ia meminta Siska untuk melanjutkan latihan. Otot lengannya semakin kuat, bahunya mulai mampu menahan sebagian beban tubuh. Dan yang paling mengejutkan, lututnya kini merespons tekanan ringan ketika Siska menekan titik tertentu dengan teknik pijatan warisan neneknya. Namun perubahan besar selalu mengundang perhatian, dan perhatian itu tidak selalu datang dari niat baik.
Hari itu, ketika Siska sedang membantu Dewangga berjalan menggunakan alat penyangga, suara pintu utama terbuka keras di lantai bawah. Beberapa anggota keluarga Dewangga masuk bersama 2 orang dokter yang mereka panggil. Langkah kaki mereka terdengar tergesa, seakan ada sesuatu yang hendak mereka pastikan. Siska dan Dewangga belum sadar bahwa mereka sedang diawasi dari balik pintu yang sedikit terbuka. "Lihat sendiri," bisik salah satu bibi Dewangga. "Itu bukan perawatan biasa. Dia pasti memakai sesuatu." Dokter yang berdiri di sampingnya mengangguk pelan. "Saya bisa memeriksa. Kemajuan seperti ini memang mungkin, tetapi tidak secepat itu." Siska tidak mendengar suara itu. Ia hanya fokus pada Dewangga. "Perlahan ya," ucap Siska. "Angkat lututnya sedikit lagi." Dewangga mencoba. Lututnya bergerak. Sangat kecil, namun terangkat. Tangan Siska refleks menggenggam pinggang Dewangga agar tidak jatuh. Keduanya begitu dekat, dan Dewangga merasa jantungnya berdebar bukan karena latihan, melainkan karena keberadaan Siska di sisinya. Tepat di detik itu, pintu kamar terbuka lebar. Seluruh keluarga masuk. Suasana berubah tegang. Siska refleks mundur 1 langkah. Dewangga masih bertumpu pada alat penyangga. Wajahnya terkejut melihat begitu banyak pasang mata menatap mereka. "Apa yang kalian lakukan?" tanya ayah Dewangga dengan suara bergetar. Siska menunduk sopan. "Kami hanya berlatih seperti biasa." "Latihan seperti apa?" Suara bibinya menyambar tajam. "Tidak mungkin seorang istri baru bisa membawa perubahan seperti ini dalam waktu singkat. Kau melakukan apa sebenarnya?" Siska terdiam. Dadanya sesak. Ia tidak pernah berniat buruk. Ia tidak pernah ingin dianggap sebagai seseorang yang mencurigakan. Dewangga menghela napas, menatap keluarganya dengan kesabaran yang nyaris pecah. "Ini bukan salah Siska," ucapnya. "Aku sendiri yang ingin berlatih." Namun bibinya tidak percaya. Dirinya menatap Siska dengan tatapan penuh curiga. "Kami memanggil dokter untuk memastikan apa yang kau lakukan pada tubuhnya," katanya dingin. Siska menatap dokter itu. Pria itu terlihat berumur 50 tahun, memakai kacamata tipis, dan memeriksa Dewangga dengan detail. Ia memeriksa denyut nadi, memeriksa refleks lutut, dan memperhatikan gerakan lengan Dewangga. Setelah beberapa menit, dokter itu berdiri tegak. "Kemajuannya memang luar biasa," ucap sang dokter. "Tapi tidak ada tanda-tanda hal berbahaya atau cara yang tidak seharusnya. Semua respon tubuhnya alami." Wajah Siska sedikit lega, tetapi bibi Dewangga belum berhenti. "Kalau begitu, kenapa bisa cepat begini? Apa benar hanya pijatan dan perhatian biasa?" Dokter itu mengangguk. Pijatan pada tendon tertentu bisa mengaktifkan saraf yang lama tertidur. Dengan latihan rutin seperti yang saya lihat tadi, ini semua masuk akal. Ayah Dewangga diam lama. Ia menatap Siska. "Kau benar-benar serius merawat anakku?" Pertanyaan itu bukan ancaman, bukan pula tuduhan. Itu pertanyaan yang keluar dari hati seorang ayah yang takut berharap, takut percaya lagi. Siska mengangguk. "Saya tidak ingin apapun. Saya hanya ingin melihat beliau kembali hidup seperti dulu." Ayah Dewangga memejamkan mata dan menghela napas berat. Kemarahan dalam ruangan itu perlahan mereda. Setelah keluarga bubar, tinggal Siska dan Dewangga di kamar. Pria itu menatapnya dengan mata yang lebih lembut dari sebelumnya. "Maafkan mereka," ucap Dewangga. "Mereka hanya takut kehilangan harapan." Siska tersenyum kecil. "Tidak apa-apa." Namun ketika ia hendak pergi mengambilkan air minum, Dewangga memanggil namanya. "Siska," panggilnya. Siska menoleh. "Aku percaya padamu lebih daripada siapapun." Kata itu sederhana, namun membawa getar yang panjang, menembus sampai ke dalam hatinya. Namun tanpa mereka sadari, malam itu adalah awal dari rumor baru yang mulai menyebar di antara keluarga besar dan tetangga sekitar. Rumor tentang sesuatu yang mereka tidak pahami.
Rumor yang kelak akan menjadi penyebab fitnah yang jauh lebih besar. 1 bulan kemudian. Sore itu, langit berwarna jingga lembut. Cahaya senja merayap masuk ke dalam rumah besar keluarga Dewangga. Siska sedang menyiapkan air hangat di kamar mandi kecil yang terhubung dengan kamar utama. Sementara itu, Dewangga duduk di kursi rodanya, menunggu dengan sikap lebih tegap dari sebelumnya. Ketika Siska kembali dengan baskom air hangat, ia tidak tahu bahwa beberapa pasang mata sedang mengintainya dari ujung lorong. Suara lirih yang tidak mereka sadari bergema pelan. Itu tidak wajar. Aku tidak percaya perubahan secepat itu. Wanita miskin itu pasti punya niat lain. Tidak mungkin hanya dengan pijatan sederhana. Bisikan-bisikan itu semakin lama semakin keras. Dinding rumah sebesar itu tidak bisa menahan rasa iri manusia. Di dalam kamar, Siska menunduk, memegangi tangan Dewangga sambil merendamnya di air hangat. Ia fokus, tenang, meski matanya terlihat lelah. Minggu-minggu terakhir memakan banyak tenaga, tetapi ia tidak pernah sekalipun merasa menyesal. "Kau terlihat capek," ucap Dewangga pelan. "Tidak," jawab Siska sambil tersenyum. "Aku baik-baik saja." "Kau tidak perlu memaksakan diri," Siska menggeleng. "Aku ingin melakukan ini." Hening sesaat. Hening yang cukup panjang untuk membuat Dewangga mempelajari wajah Siska. Ada kesabaran yang tidak pernah ia lihat pada siapapun. Ada ketulusan yang menusuk dada. "Aku tidak akan bisa membalasnya," pikir Dewangga dalam hati. Namun sebelum Dewangga sempat berkata sesuatu, pintu kamar diketuk keras. Tanpa menunggu jawaban, salah satu bibinya masuk. Kedatangannya membawa hawa dingin. "Siska," katanya datar. "Aku ingin bicara." Siska berdiri perlahan, menahan perasaan gugup yang muncul tiba-tiba. "Ya, Bibi," jawab Siska sopan. "Bisa keluar sebentar?" Siska menatap Dewangga, mendapatkan anggukan halus darinya, lalu berjalan menuju lorong. Begitu pintu tertutup di belakangnya, bibi itu langsung mendekat dengan ekspresi tajam. "Kami sudah mendengar banyak hal," ucapnya. "Tentang apa yang terjadi di kamar itu setiap hari." Siska terbelalak. "Kami hanya latihan dan terapi." "Latihan? Terapi?" Bibinya mendengus. Tidak ada seorang pun di keluarga ini percaya bahwa perubahan sebesar itu datang hanya dari tanganmu. Keluarga ini punya nama, kekayaan. Kamu tidak akan mengambil kesempatan itu. Siska menggeleng cepat. "Saya tidak pernah berniat seperti itu." "Tentu saja, semua orang yang punya niat buruk akan berkata begitu," balas bibinya. Kalimat itu menampar hati Siska. Ia mencoba menjelaskan, namun bibinya memotong lagi. "Dan mulai hari ini, aku minta kau melakukan terapimu di ruang terbuka. Jangan lagi tinggal berdua dalam kamar tertutup dengan keponakanku." Nada suaranya begitu merendahkan. Seakan Siska hanyalah seseorang yang pantas diperintah tanpa hak untuk menjawab. Siska menunduk. Suaranya gemetar ketika menjawab. "Baik." "Bagus." Bibinya menatap tajam. "Jaga sikapmu. Jangan lupa bahwa kau bukan siapa-siapa di rumah ini." Begitu wanita itu pergi, Siska tetap berdiri di lorong yang sunyi. Sinar lampu dari atap membuat bayangannya memanjang di lantai marmer. Dadanya terasa sesak. Kepalanya berat. Kata-kata itu menusuk tanpa ampun. Ia berusaha tersenyum saat kembali memasuki kamar. Namun Dewangga yang memperhatikan perubahan kecil pada sorot matanya, langsung bertanya, "Ada apa?" "Tidak ada," jawab Siska pelan. Namun Dewangga tidak percaya. Ia meraih tangan Siska, meski gerakannya masih kaku. "Katakan." Siska menggeleng, mencoba menguatkan diri. "Aku hanya lelah sedikit. Itu saja." Dewangga menatapnya lama. "Aku melihat kebohongan di matamu." Siska terdiam. Pria itu menarik napas pelan. "Siska, aku tahu apa yang mereka pikirkan tentangmu. Tapi percayalah, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu." Nada suaranya tenang, tapi di dalamnya ada ketegasan yang tidak pernah Siska dengar sebelumnya.
Dewangga, aku tidak apa-apa, ucap Siska lembut. Aku hanya ingin kamu pulih, itu saja. Dewangga ingin menjawab, ingin menghibur, ingin melindungi, namun tubuhnya masih belum mampu bergerak bebas. Ketidakberdayaan itu menyesakkan dadanya. Malam itu, setelah terapi selesai, Siska berjalan menuju kamar kecilnya dengan langkah lemah. Ia menutup pintu, duduk di lantai, dan menatap telapak tangannya. Telapak tangan yang setiap hari bekerja untuk membantu seseorang kembali hidup. Namun malam itu, tangan itu bergetar. Ia baru menyadari bahwa semakin besar harapan yang tumbuh. Semakin besar pula kebencian yang mengintai dari balik pintu. Tanpa ia sadari, fitnah yang hanya berupa bisikan sedang bersiap berubah menjadi badai. Rumah keluarga besar Dewangga yang biasanya ramai dengan langkah para pekerja kini terasa berbeda. Malam itu, suasana seakan lebih berat dari biasanya. Lampu-lampu gantung memancarkan cahaya lembut, namun bayangan di sudut-sudut ruangan tampak lebih gelap, lebih panjang, seolah memantulkan ketegangan yang mulai menyelimuti rumah itu. Setelah fitnah yang disebarkan secara halus oleh bibinya, hampir semua orang di rumah itu mulai memperhatikan Siska dengan sikap curiga. Setiap langkahnya, setiap sentuhan pada tubuh Dewangga, setiap perubahan kecil yang terjadi pada pria itu selalu dihubungkan dengan sesuatu yang negatif. Semua itu membuat Siska semakin berhati-hati, tetapi ia tetap melanjutkan tugasnya. Malam itu, Siska duduk di samping ranjang Dewangga. Ia memijat lengan kiri pria itu, memusatkan tekanan pada titik tertentu untuk membantu aliran darah. Dewangga memandangnya tanpa berkata apa-apa, namun sorot matanya sangat lembut, seakan menghapus seluruh cemooh dan fitnah yang dilontarkan orang-orang. "Cukup malam ini," ucap Dewangga tiba-tiba. Siska berhenti memijat. Masih ada 2 titik lagi yang perlu dipijat. "Tapi kau sudah terlalu lelah." Siska menunduk. "Aku bisa melanjutkan." Namun Dewangga menggeleng. "Aku tidak ingin kau memaksakan diri." Ada ketenangan dalam suaranya. Ketenangan yang memeluk hati Siska. Wanita itu menarik napas pelan lalu merapikan selimut di pangkuan Dewangga. Ketika ia hendak berdiri, suara langkah dari lorong terdengar. Langkah itu berat, cepat, dan mendekat. Pintu kamar terbuka keras. Ibunya Dewangga masuk dengan wajah tegang. Di belakangnya ada beberapa anggota keluarga lain. "Dewangga," ucap ibunya sambil menahan napas. "Kami harus bicara." Siska menunduk dalam, berdiri sedikit menjauh. Dewangga menatap ibunya dengan alis mengerut. "Ada apa?" Ibunya menatap Siska sesaat lalu berkata, "Kami mendengar laporan dari beberapa pekerja. Ada yang melihat Siska berada di kamarmu terlalu lama malam-malam, dan mereka menganggap itu tidak pantas." Siska terhenti. Napasnya berhenti sepersekian detik. "Apa maksud ibu?" tanya Dewangga. Suaranya menegang. Salah satu bibinya melangkah maju. "Perempuan itu tinggal di kamarmu berjam-jam. Orang luar bisa salah paham. Apalagi dia bukan siapa-siapa dalam keluarga ini." Ucapan itu menusuk seperti duri. Siska menunduk lebih dalam, menguatkan dirinya agar tidak menangis di hadapan mereka. "Ia merawatku," jawab Dewangga tegas. "Ia melakukan tugasnya." "Tidak, Dewangga." Bibinya kembali bersuara. "Tetap saja tidak pantas. Dan perubahan cepatmu semakin membuat kami curiga. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya ia lakukan." Dewangga hendak membalas, namun Siska mendahului. "Saya akan keluar dari kamar ini," ucap Siska pelan. "Mulai malam ini, setiap perawatan dan latihan akan dilakukan di ruangan terbuka, agar tidak ada lagi kecurigaan." Dewangga menoleh cepat. "Tidak, kau tidak perlu begitu." Siska tersenyum kecil. "Ini lebih baik." Ibunya Dewangga mengangguk puas. "Mulai besok, semua kegiatan dilakukan di ruang tengah. Tidak ada lagi di kamar pribadi." Anggota keluarga lain mulai bergerak keluar. Namun sebelum ibunya pergi, ia mendekat ke arah Siska dan berbisik tanpa belas kasih.
Kau harus tahu batasmu. Setelah pintu tertutup, keheningan memenuhi kamar. Dewangga menatap Siska dalam-dalam. Kau tidak pantas diperlakukan seperti itu. Siska tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Tidak, Siska. Tidak apa-apa itu bukan jawaban saat kau dilukai. Siska terdiam. Dewangga menggenggam pinggiran ranjang, berusaha menggerakkan tubuhnya. Ketegangan muncul di wajahnya. Ia mencoba mengangkat tubuh sedikit. Otot-ototnya bekerja keras. Tangannya bergetar. Lututnya menegang. Siska spontan mendekat. Jangan memaksa, ucap Siska. Tapi Dewangga berkata lirih. Aku ingin berdiri. Aku ingin membuktikan bahwa semua yang mereka curigai itu salah. Aku ingin menjaga dan melindungimu. Tapi tubuhku masih belum kuat. Kalimat itu membuat dada Siska terasa kosong, lalu penuh dalam satu waktu. Ia perlahan menyentuh tangan Dewangga. Kau tidak perlu membuktikan apapun sekarang. Kau hanya perlu berjuang untuk dirimu sendiri. Dewangga menutup matanya. Wajahnya penuh emosi yang tidak bisa ia sembunyikan. Dalam gelapnya kelopak mata, ia berjanji pada dirinya sendiri. Bukan hanya untuk sembuh, bukan hanya untuk berjalan, tetapi untuk berdiri di samping wanita yang tidak pernah meninggalkannya. Malam itu, saat lampu kamar diredupkan, fitnah kecil yang dulu hanya berupa bisikan kini mulai tumbuh menjadi bayangan besar. Bayangan yang kelak akan berubah menjadi sebuah badai yang mengguncang seluruh lingkungan tempat mereka tinggal. Dan badai itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Pagi itu terasa aneh. Udara rumah besar keluarga Dewangga seperti menahan sesuatu. Para pekerja bergerak dengan langkah hati-hati, seakan ada kabut tipis yang membuat suasana lebih dingin dari biasanya. Siska bangun lebih awal, menyiapkan semua peralatan latihan di ruang tengah, karena sejak aturan baru itu diberlakukan, tidak ada lagi sesi latihan di kamar pribadi. Ketika ia sampai di ruang tengah, Dewangga sudah menunggu. Ia duduk di kursi roda dengan tubuh lebih tegap daripada hari-hari sebelumnya. Sinar matahari pagi jatuh tepat di wajahnya, memperlihatkan perubahan yang semakin jelas. Wajah itu kini memiliki warna hangat yang dulu hilang setelah kecelakaan. Pagi, ucap Dewangga lembut. Pagi, jawab Siska sambil tersenyum. Hari ini, Siska berniat mencoba latihan yang lebih menantang. Latihan yang belum pernah mereka lakukan. Latihan yang mungkin menjadi langkah penting menuju apa yang selama ini mereka harapkan. Siska berdiri di depan Dewangga, menatap kedua kakinya yang masih kaku, tetapi tidak lagi mati. Kita coba berdiri lagi hari ini, ucapnya lirih. Dewangga mengangguk. Ada sedikit takut di matanya, tetapi juga ada semangat yang baru. Siska mengambil alat penyangga tubuh dan meletakkannya di samping kursi. Lalu ia meraih kedua tangan Dewangga. Hari ini kita lakukan lebih pelan, tapi lebih kuat, katanya. Dewangga menarik napas panjang. Baik. Siska membantu menekan sedikit bagian punggung bawahnya. Tempat saraf mulai memberikan respon lebih baik sejak minggu lalu. Perlahan, ia membimbing Dewangga memindahkan berat tubuhnya ke depan. Dewangga menggigit bibir, menahan nyeri. Aku bisa, ucapnya pelan. Pelan-pelan. Siska menguatkan pegangan. Tangan Dewangga mencengkeram pegangan kursi. Otot-ototnya menegang, lututnya bergetar. Dan dalam hitungan detik yang terasa panjang, tubuh itu mulai terdorong ke atas. Siska menahan napas. Ini lebih tinggi dari percobaan sebelumnya. Lutut Dewangga naik. Pinggulnya mulai mengangkat. Tubuhnya perlahan meninggalkan kursi. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, Dewangga berdiri. Walaupun hanya setengah tegak, walaupun hanya 3 detik. Tapi itu adalah berdiri. Berdiri yang selama 2 tahun mustahil dilakukan. Dewangga, suara Siska pecah. Namun tepat saat itu, pintu ruang tengah terbuka keras. Derap langkah anggota keluarga masuk, membuat suara latihan itu pecah seperti kaca jatuh. Siska terkejut. Dewangga kehilangan keseimbangan. Tubuhnya hampir jatuh. Siska menangkapnya dengan kedua tangan terbuka,
memeluk pinggangnya sekuat tenaga. Mereka berdua hampir roboh, namun Siska berhasil menahan berat tubuh Dewangga, hingga kursi roda berada tepat di belakangnya. Dengan sisa tenaga, ia mendorong tubuh Dewangga kembali duduk. Napas Dewangga terengah-engah. Siska juga. Keduanya terdiam beberapa detik, dan ketika Siska hendak mengecek apakah Dewangga baik-baik saja, suara bibinya meledak. Apa-apaan ini? Suara itu menggema memenuhi ruangan. Semua anggota keluarga menatap Siska dengan pandangan yang sama. Tuduhan, kecurigaan, kebencian yang terselubung. Bibi itu melangkah maju dan menunjuk Siska. Aku sudah bilang dari awal, perubahan terlalu cepat, tidak wajar. Dan lihat sekarang, kau hampir menjatuhkan dia. Siska terpaku. Tidak Bibi, itu bukan salah saya. Ini latihan yang... Sudah, bentak bibinya. Aku tidak mau dengar alasan. Ibunya Dewangga maju. Suaranya lebih pelan, namun tetap menusuk. Siska, kami menghargai niatmu. Tapi ini sudah terlalu jauh. Gerakan seperti itu berbahaya. Dewangga akhirnya bersuara. Suaranya tajam. Tidak ada yang berbahaya. Itu latihan yang aku sendiri inginkan. Namun bibinya tidak peduli. Kami tidak bisa membiarkan wanita ini melakukan hal-hal aneh pada tubuhmu. Kata wanita ini membuat dada Siska menegang. Begitu dingin, begitu merendahkan. Siska menunduk, mencoba mengendalikan dirinya. Lalu suara lain muncul. Aku juga melihat sendiri, ujar salah satu sepupu Dewangga. Dia sangat dekat dengan Dewangga. Berduaan, tidak wajar. Siska menahan napas. Ia tidak pernah bermaksud apapun. Semua yang ia lakukan hanya untuk kebaikan Dewangga. Namun bibinya menatapnya sekali lagi. Kau harus tahu tempatmu, Siska. Kau datang dari keluarga miskin. Kau tidak pantas bersikap seolah engkau bagian penting di sini. Kata-kata itu menampar Siska lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Dewangga mendorong kursi rodanya dengan kekuatan baru yang mengejutkan semua orang. Ia bergerak lebih cepat dari sebelumnya, mendekati Siska lalu berkata lantang. Siska bukan bagian penting. Napas Dewangga memburu. Tanpa dia, aku tidak akan bisa bergerak sejauh ini. Ruangan menjadi hening. Sangat hening. Semua orang terdiam melihat gerakan kursi roda yang begitu cepat. Bahkan bibinya memandang dengan mata membesar. Namun sebelum ada yang sempat berbicara lagi, Dewangga berkata sesuatu yang membuat seluruh keluarga terhenti seperti patung. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan istriku. Siska terdiam. Semua orang menatap satu sama lain. Dan itulah awal dari badai besar yang sebentar lagi menghantam semua orang. Setelah kalimat Dewangga mengguncang seluruh ruangan, rumah besar itu berubah menjadi tempat yang dipenuhi keheningan yang tidak nyaman. Tidak ada yang berani membantah, tidak ada yang berani menyela. Semua hanya berdiri dengan wajah kaku, seakan mereka baru mendengar sesuatu yang tidak mungkin keluar dari mulut seorang pria, yang selama 2 tahun hanya diam dan menerima keadaan. Siska berdiri terpaku. Wajahnya memanas, bukan karena malu, tetapi karena sesuatu yang baru saja tumbuh di dalam dadanya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa dihargai, namun momen itu tidak berlangsung lama. Setelah keluarga bubar satu persatu, hanya Siska dan Dewangga yang tersisa di ruang tengah. Cahaya matahari sore mulai merayap masuk lewat jendela besar, membentuk bayangan panjang di lantai marmer. Dewangga mengusap wajahnya yang masih dipenuhi sisa-sisa emosi tadi. Maaf, ucapnya lirih. Aku tidak bisa diam saat mereka berbicara seperti itu. Siska menggeleng. Kamu tidak perlu meminta maaf. Tapi aku membuatmu semakin menjadi sasaran mereka. Kamu membelaku, jawab Siska pelan. Itu cukup. Dewangga menatapnya. Tatapan itu begitu lembut dan penuh keteguhan, membuat hati Siska mencair dalam diam. Hari itu, Siska melanjutkan terapi seperti biasa. Ia memijat lengan Dewangga dengan gerakan lembut,
memusatkan tekanan pada titik tertentu yang kini lebih responsif. Dewangga merasakan hangat menjalar dari bahu ke tangan, sesuatu yang dulu mustahil ia rasakan. Namun di luar ruangan, rumor mulai menyebar lebih cepat daripada hembusan angin. Para pekerja mulai berbisik-bisik. Beberapa tetangga yang sering lewat di depan rumah mulai memandang dengan tatapan heran. Bahkan beberapa anggota keluarga yang tinggal di lantai atas mulai berbicara dengan nada yang tidak bisa disembunyikan lagi. Wanita itu berbahaya. Perubahan seperti itu tidak alami. Mungkin dia memakai sesuatu. Mungkin dia ingin mengambil harta Dewangga. Semua itu tidak pernah sampai di telinga Siska, tetapi getarannya terasa. Siska merasakan atmosfer rumah semakin padat, namun ia tetap bekerja, tetap merawat, tetap mencintai pekerjaannya. Sore menjelang malam, saat latihan terakhir, Dewangga memegang pegangan alat latihan dan mencoba berdiri dengan tekad yang sangat kuat. Siska memegang pinggangnya dengan hati-hati. Lutut Dewangga gemetar, wajahnya menegang, namun ia tidak berhenti. Dalam beberapa detik yang memakan seluruh tenaga itu, Dewangga berhasil berdiri lebih tinggi dari latihan sebelumnya. Tubuhnya hampir tegak. Siska menahan napas. "Kau berdiri," bisik Siska perlahan. Dewangga menatap lurus ke depan. Ia tidak tersenyum, tidak menangis. Hanya menatap kosong seperti pria yang baru saja merasakan kembali apa artinya hidup. Setelah beberapa detik, tubuhnya melemah. Ia duduk kembali di kursi roda sambil mengatur napas. Siska berlutut di sampingnya. "Kau luar biasa," ucapnya lembut. Namun sebelum Dewangga sempat merespon, sebuah suara terdengar dari pintu ruang tengah. Ternyata benar. Keduanya menoleh. Ibunya Dewangga berdiri di sana. Di belakangnya, dua pekerja rumah melongok dengan wajah tegang. Tatapan sang ibu berbeda dari biasanya. Tidak lagi penuh curiga, tetapi penuh keterkejutan yang tidak bisa ia tutupi. "Kau berdiri," ucap ibunya dengan suara tercekat. "Dewangga, kau berdiri?" Dewangga menatap ibunya. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Hanya ketenangan yang lahir setelah perjuangan panjang. "Ya," jawab Dewangga. "Berkat Siska." Ibunya menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia mendekat cepat, memegangi bahu Dewangga. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. "Aku tidak pernah membayangkan ini." Siska berdiri perlahan, menunduk sopan. Ibunya menoleh ke arahnya. Mata yang dulu penuh penolakan itu kini berubah menjadi sesuatu yang belum pernah tampak sebelumnya. Kaget, takjub, dan perlahan-lahan rasa hormat tumbuh di sana. Namun tidak semua orang menerima hal itu. Dari ujung lorong terlihat bibinya Dewangga. Tatapannya tetap sama, penuh curiga, penuh rasa tidak terima. Dan di luar rumah, rumor terus berputar. Semakin liar, semakin panas. Para tetangga mulai menebak-nebak berbagai hal. Ada yang percaya Dewangga membaik, ada yang tidak percaya. Dan ada yang mulai menciptakan cerita-cerita baru untuk menambah bumbu. Namun satu hal pasti. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak 2 tahun, rumah besar itu menyaksikan gerakan kaki seorang pria yang hampir kehilangan masa depannya. Dan besok, seluruh dunia Siska dan Dewangga mulai bergerak menuju titik yang akan mengejutkan semua orang. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Hanya dalam 1 malam, berita bahwa Dewangga berdiri, meski hanya beberapa detik, sudah menjadi bisikan di seluruh sudut rumah besar itu. Para pekerja mengulang cerita yang sama kepada siapapun yang mereka temui. Dan tanpa butuh waktu lama, rumor itu merembes keluar pagar rumah, mengalir ke telinga tetangga, lalu menyebar lebih jauh. Namun sayangnya, kabar itu tidak menyebar sebagai keajaiban, tetapi sebagai fitnah yang lebih besar. Di rumah-rumah sekitar, suara-suara mulai terdengar ketika malam tiba. Aku dengar Dewangga hampir bisa berdiri, tapi cara penyembuhannya aneh. "Kau tahu perempuan miskin itu? Aku curiga dia tidak tulus."
Mungkin dia pakai ilmu apa, siapa yang tahu. Kasihan keluarga kaya itu, tertipu wanita miskin. Siska tidak mendengar satupun dari percakapan itu. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap merawat, tetap menguatkan Dewangga. Namun Siska mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan para pekerja tidak lagi sekadar mengawasi. Ada rasa takut. Ada rasa tidak suka. Ada tuduhan tanpa kata-kata. Pagi itu, Siska tiba di ruang tengah untuk memulai latihan. Dewangga sudah duduk di kursi rodanya. Wajahnya tenang, namun matanya mengandung sesuatu yang lebih dalam. "Kau siap?" tanya Siska lembut. Dewangga tersenyum tipis. "Aku sudah menunggu sejak subuh." Siska tertawa kecil, meski hatinya sedang dipenuhi bayangan gelap yang tidak ia ceritakan. Ia memposisikan alat latihan seperti biasa. Namun sebelum mereka memulai, langkah kaki terdengar. Bibinya Dewangga muncul di pintu. Wajahnya kaku, dingin seperti langit yang mengandung badai. "Hentikan latihan itu," ucapnya tajam. Siska dan Dewangga sama-sama terdiam. "Ada apa?" tanya Dewangga. "Kami menerima tamu nanti siang," jawab bibinya tanpa melihat Siska. Beberapa tetangga ingin melihat langsung kondisi Dewangga. Mereka mendengar rumor bahwa ia hampir sembuh. Dewangga menghela napas panjang. "Apa harus sampai begitu?" "Harus," jawab bibinya cepat. "Semuanya sudah mendengar cerita yang tidak jelas. Kita harus menunjukkan bahwa keluarga kita tidak menyembunyikan apapun." Tatapannya kemudian beralih pada Siska. "Dan kau, jangan membuat drama. Lakukan terapi seperti biasa, tanpa yang aneh-aneh." Siska menunduk. Bibinya kemudian pergi tanpa menunggu balasan. Setelah pintu tertutup, ruangan kembali tenang. Siska menatap alat latihan yang belum sempat disentuh. Tangannya bergetar, namun ia berusaha tenang. "Maaf," kata Siska pelan. "Aku tidak ingin membuatmu berada dalam situasi seperti ini." Dewangga menggeleng. "Ini bukan salahmu. Orang takut pada hal yang tidak mereka mengerti." Siska terdiam. Lalu ia menunduk, menahan sesuatu yang hampir jatuh dari matanya. Namun sebelum itu terjadi, Dewangga mengangkat tangannya dan menyentuh pergelangan tangan Siska. Gerakan itu teguh, bukan lagi gerakan lemah seperti dulu. "Kau sudah membawaku sejauh ini," ucap Dewangga. "Jangan biarkan mereka memadamkan nyala semangatmu." Kata-katanya membuat hati Siska bergetar. Siang hari tiba. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, halaman rumah keluarga Dewangga dipenuhi orang-orang yang datang, bukan untuk merayakan sesuatu, tetapi untuk menonton, menilai, dan menghukum tanpa suara. Para tetangga berdiri berkelompok, sebagian melipat tangan, sebagian berbisik-bisik, sebagian lain menatap pintu rumah dengan rasa ingin tahu yang bercampur kecurigaan. Beberapa tamu undangan yang dulu menghina Siska di hari resepsi kini kembali dengan rasa penasaran yang lebih dalam. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk mengakui kesalahan, tetapi untuk mencari bahan baru untuk mencaci. Siska melihat semua itu dari balik jendela. Napasnya berat, perutnya terasa mual oleh kecemasan. Namun ia tetap keluar bersama Dewangga, perlahan, tanpa tergesa. Ketika keduanya muncul di halaman, seluruh mata langsung tertuju pada mereka. Lihat, dia makin dekat saja dengan Dewangga. Wanita itu pasti menggunakan sesuatu. Mana mungkin pria lumpuh bisa membaik seperti itu dalam sebulan. Keluarga kaya selalu jadi korban perempuan miskin. Kata-kata itu menusuk udara, memecah ketenangan. Siska hanya menunduk sambil mendorong kursi roda Dewangga. Namun kemudian, Dewangga mengangkat tangannya. Gerakan itu kuat, cukup kuat untuk membuat semua orang terdiam. Ia mencoba berdiri dengan alat penyangga. Lututnya bergerak, pinggulnya naik, tubuhnya perlahan terangkat. Orang-orang menjerit kecil, beberapa terbelalak, beberapa mundur karena kaget. Dan untuk pertama kalinya, di depan puluhan pasang mata,
Dewangga berdiri tegak. Ia tidak goyah, tidak gemetar, tidak jatuh. Ia berdiri sebagai pria yang selama 2 tahun dinyatakan lumpuh total. Kerumunan terpaku. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Lalu pelan-pelan, Siska menahan napas panjang, menatap Dewangga dengan mata yang berkaca. Dan Dewangga menatapnya kembali, dengan tenang, dengan mantap, dengan rasa yang hanya bisa ia miliki karena wanita itu. Namun bukan itu yang mengejutkan semua orang. Yang membuat kerumunan kacau adalah kalimat yang keluar dari mulut Dewangga sesaat setelah itu. "Saya berdiri berkat istri saya." Seketika, bisikan berubah menjadi ledakan emosi. Ada yang kaget, ada yang iri, ada yang tidak percaya, ada yang semakin membenci. Tetapi satu hal jelas, peristiwa itu membuat seluruh kampung gemetar. Namun mereka belum tahu bahwa ini baru permulaan dari kejadian yang akan mengguncang lebih keras 1 bulan kemudian. Setelah hari ketika Dewangga berdiri di depan para tetangga, kehidupan Siska berubah menjadi sesuatu yang sulit ia gambarkan dengan kata-kata. Perubahan besar pada tubuh Dewangga bukan lagi rahasia, melainkan bahan pembicaraan seluruh lingkungan. Namun, bukan pujian yang mereka terima. Justru sebaliknya. Rumah besar itu semakin sering didatangi orang-orang yang ingin melihat langsung. Ada yang datang dengan rasa penasaran, ada yang datang dengan rasa iri. Ada pula yang datang hanya untuk memastikan bahwa rumor yang mereka dengar benar-benar terjadi. Namun waktu berjalan, hari demi hari berlalu, dan perubahan pada tubuh Dewangga tidak berhenti di sana. 1 bulan setelah kejadian di halaman rumah itu, sesuatu yang jauh lebih besar terjadi. Pagi itu, udara sejuk menyelimuti halaman rumah. Siska keluar membawa beberapa tas kecil. Ia hendak ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Matahari baru saja muncul di balik pohon mangga yang tinggi, membuat bayangan di tanah tampak panjang. Ketika Siska melangkah keluar gerbang rumah, bisikan kembali terdengar dari para tetangga. "Itu dia, istri lumpuh itu. Pasti hidup dari harta suaminya. Kasihan Dewangga, ditinggal kalau sudah tidak lumpuh mungkin." Wanita itu licik. Siska menunduk, tidak membalas, meski hatinya terluka. Ia berjalan beberapa meter hingga sebuah suara klakson halus terdengar dari belakangnya. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti perlahan di sampingnya. Kaca jendela turun. Siska terpaku. Seorang pria tampan, gagah, tinggi, berwibawa, turun dari mobil. Wajahnya cerah, tubuhnya tegap. Ia terlihat begitu berbeda dari sosok yang selama ini orang-orang kenal sebagai pria lumpuh. Itu Dewangga. Namun tetangga-tetangga tidak tahu. Dan saat melihat Siska disapa oleh pria tampan itu, bisikan berubah menjadi letupan cemooh. "Loh, dia selingkuh? Berani-beraninya istri dari lelaki lumpuh dekat dengan laki-laki lain. Dasar wanita tidak tahu diri. Pantas Dewangga tidak pernah terlihat lagi." Siska kaku mendengar semua itu. Tapi Dewangga menghampiri Siska tanpa ragu. Ia tersenyum lembut. "Kau sudah siap?" Siska mengangguk pelan. "Sudah." Dewangga memegang tangannya, dan itu membuat para tetangga menjerit kecil. "Astaga, mereka bergandengan. Benar kan? Dia selingkuh. Tidak tahu malu. Kasihan suaminya yang lumpuh." Wajah Siska memerah. Bukan karena malu, tetapi karena hatinya terluka dalam. Setiap kalimat seperti memotong jantungnya satu persatu. Namun Dewangga menggenggam tangannya lebih erat. "Kita pulang," ucap Dewangga. Ketika mobil itu berhenti di depan rumah besar, para tetangga mengikuti dari kejauhan, bersembunyi di balik pagar, mencoba melihat apa yang akan terjadi. Siska turun lebih dulu. Lalu Dewangga turun. Pria itu berdiri tegak tanpa bantuan. Semua mata membelalak. Mulut para tetangga terbuka lebar. "Itu bukan mungkin. Tidak salah lihat kan? Itu Dewangga yang lumpuh itu?" "Tidak, bagaimana bisa? Sebulan lalu dia tidak bisa berdiri." Lalu sesuatu yang benar-benar menghancurkan seluruh fitnah itu terjadi. Dewangga berjalan mendekati Siska.
Langkahnya mantap, tegas, penuh keyakinan. Ia berdiri di depan pintu rumah, menatap para tetangga yang berkerumun. Kemudian ia berkata dengan suara lantang, "Saya adalah Dewangga." Seketika dunia terasa berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya ada puluhan pasang mata terbelalak yang menatap pria yang mereka hina. Mereka cemooh dan mereka anggap tidak berguna. Dewangga mengulurkan tangannya pada Siska, lalu menatap wanita itu dengan cara yang membuat semua orang terpukul oleh kenyataan yang sebenarnya. "Saya sembuh karena istri saya," ucap Dewangga. "Dan pria yang kalian lihat bersama Siska hari ini adalah saya. Lelaki yang kalian hina sebulan lalu." Para tetangga terpaku. Beberapa mundur, beberapa bergetar, beberapa menutup mulut dengan tangan. Tidak percaya apa yang mereka lihat. Namun Dewangga belum selesai. Ia menatap kerumunan itu. Tidak semua orang miskin datang untuk mengambil. Ada yang datang untuk memberi. Ada yang datang sebagai penolong. Wajah Siska akhirnya basah oleh air mata. Namun kali ini bukan karena sedih, tetapi karena kebenaran akhirnya berdiri di hadapan semua orang. Para tetangga mulai menunduk satu persatu. Ada yang menangis. Ada yang malu, ada yang terdiam, tidak mampu berkata apapun. Namun hari itu belum selesai, karena malam nanti asal-usul Siska akan terungkap. Asal-usul yang akan menjelaskan mengapa hanya dirinya yang mampu menyentuh sakit terdalam dalam tubuh Dewangga dan membangunkannya kembali. Dan kisah itu akan mengubah pandangan semua orang selamanya. Malam turun perlahan di atas rumah besar keluarga Dewangga. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, menerangi jalan setapak dan pepohonan kecil yang bergoyang pelan diterpa angin. Setelah kejadian siang tadi, rumah itu dipenuhi kebisuan yang berbeda. Bukan keheningan tegang, tetapi keheningan yang membawa tanda-tanda perubahan. Di ruang keluarga, Dewangga duduk di sofa empuk. Wajahnya tampak lega, seperti beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari pundaknya. Namun Siska berdiri sedikit jauh, menunduk, seolah masih tidak percaya bahwa apa yang terjadi siang itu benar-benar terjadi. Dewangga menatapnya. "Kemarilah." Siska melangkah pelan dan duduk di kursi seberang sofa. Tangannya saling meremas, menunjukkan ia masih menahan perasaan yang bercampur-campur. "Kau tidak perlu merasa canggung," ucap Dewangga. "Hari ini semua orang akhirnya melihat kebenaran." Siska tersenyum kecil. "Aku hanya tidak menyangka semuanya terjadi secepat itu." Saat mereka berbicara, pintu ruang keluarga kembali terbuka. Ibunya Dewangga masuk sambil membawa sebuah kotak kayu tua. Kotak itu tampak usang, namun di permukaannya terukir pola bunga kecil yang sudah pudar dimakan waktu. "Siska," ucap sang ibu dengan suara lembut. "Duduklah di sini." Nada itu membuat Siska terkejut. Sang ibu tidak pernah berbicara selembut ini padanya. Siska berdiri dan duduk di sofa kecil dekat sang ibu. Wanita itu membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya terdapat selembar kain tua, beberapa ramuan kering yang kini sudah mengeras, dan sebuah buku kecil dengan tulisan tangan yang mulai pudar. "Ini semua milik seseorang yang sangat berarti," kata sang ibu. "Seseorang yang dulu kami datangi ketika Dewangga pertama kali lumpuh." Dewangga menatap isi kotak itu dengan kening berkerut. "Ibu, ini..." Sang ibu mengangguk perlahan. "Dulu, ketika kecelakaan itu terjadi, kami berkeliling mencari pertolongan. Bukan hanya ke dokter, tetapi juga kepada seseorang yang terkenal di kampung tempat kau dibesarkan, Siska." Siska terdiam. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Kami datang ke rumah seorang tabib," lanjut sang ibu. "Seorang wanita tua yang banyak membantu orang. Namanya Bu Lilik." Mendengar nama itu, Siska menahan napas dalam-dalam. Itu nama neneknya. Aku tidak tahu ibu mengenalnya," ucap Siska lirih. "Kami mengenalnya," jawab sang ibu. "Karena beliau pernah bilang sesuatu yang aneh pada kami, sesuatu yang tidak kami mengerti waktu itu."
Dewangga mendekat sedikit. Apa katanya? Sang ibu membuka halaman buku kecil itu. Tulisan tangan yang rapih, meski sudah memudar, masih bisa dibaca. Beliau berkata, "Anakku tidak akan sembuh dengan obat dokter modern saja. Ia harus bertemu dengan seseorang yang hatinya cocok dengan jiwanya. Jika wanita itu datang, maka tulangnya akan bangkit kembali." Ruangan menjadi hening. Dewangga terdiam. Siska menatap lantai, tidak sanggup melihat siapapun. Sang ibu melanjutkan, "Saat itu kami bingung. Kami bertanya siapa wanita yang dimaksud. Tapi beliau hanya tersenyum dan berkata bahwa wanita itu akan datang sendiri pada waktunya." Siska mulai menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu yang mendesak keluar dari dadanya. Dan ternyata, wanita yang dimaksud adalah kau, Siska, ucap sang ibu dengan suara yang mulai bergetar. Siska memejamkan mata. Air matanya turun perlahan. "Nenekku memang sering berkata bahwa Allah selalu menempatkan orang pada waktu yang tepat." Dewangga meraih tangan Siska. Pegangannya mantap, hangat, dan berterima kasih. Ibunya melanjutkan pelan, "Bu Lilik juga berkata bahwa cucunya memiliki tangan yang bisa menghidupkan saraf yang tidur. Kami tidak percaya dulu, sampai kami melihat apa yang terjadi pada Dewangga bulan-bulan ini." Siska menghapus air matanya dengan cepat. "Aku hanya melakukan apa yang diajarkan nenek. Aku tidak pernah bermaksud menjadi istimewa." "Kau tidak perlu menganggap dirimu istimewa," jawab sang ibu lembut. "Tetapi kau harus tahu bahwa apa yang kau lakukan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang." Dewangga menatap Siska lama. "Sekarang aku tahu mengapa tubuhku merespon sentuhanmu. Mengapa aku merasa hidup kembali sejak kau datang." Keheningan menyelimuti ruangan. Keheningan yang bukan lagi penuh prasangka, tetapi penuh pengakuan dan syukur. Setelah beberapa saat, ibunya menutup kotak kayu itu. "Siska," katanya lembut, "mulai malam ini, kau bukan lagi orang luar bagi keluarga kami." Kata-kata itu akhirnya meruntuhkan seluruh beban yang selama ini menempel di hati Siska. Air matanya jatuh deras. Bukan karena sedih, tetapi karena merasa diterima. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah besar itu, ia merasakan hangat yang sesungguhnya. Dan malam itu, rumah besar keluarga Dewangga dipenuhi sebuah kenyataan baru. Bahwa Siska bukan sekadar istri dari seorang pria lumpuh. Ia adalah jawaban dari doa yang dulu dinyanyikan dengan air mata. Ia adalah wasilah penyembuh yang selama ini tidak pernah dipahami siapapun. Namun perjalanan mereka belum selesai, karena hanya tersisa satu bab terakhir. Dan bab itu akan menjadi puncak dari semua kejadian yang telah membentuk mereka berdua. Pagi hari itu, cahaya matahari menembus lembut jendela besar ruang tengah. Kejadian-kejadian luar biasa selama sebulan terakhir telah mengubah seluruh suasana rumah keluarga Dewangga. Tidak ada lagi tatapan merendahkan, tidak ada lagi bisikan mencurigai Siska. Yang tersisa hanyalah kekaguman dan rasa hormat yang tumbuh dari hati yang sebelumnya tertutup rapat. Namun hari itu, sesuatu yang lebih besar menunggu di luar pintu. Siska berdiri di depan cermin kamar kecilnya, mengenakan kerudung sederhana warna lembut. Wajahnya tampak lebih tenang. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi rasa minder. Di balik sorot matanya kini ada kekuatan yang lahir dari luka, sabar, dan keikhlasan. Ketukan pelan terdengar di pintu. "Siska," suara itu lembut. "Boleh aku masuk?" Pintu terbuka. Dewangga berdiri di sana, tanpa tongkat, tanpa alat penyangga. Tubuhnya tegak, langkahnya mantap. Siska menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung jatuh. "Dewangga," suaranya bergetar. Pria itu tersenyum hangat. "Aku ingin kau melihat sendiri sebelum orang lain melihat." Siska menatapnya tanpa berkedip. Tubuh yang dulu rapuh. Pria yang dulu tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Lelaki yang pernah dianggap tidak akan pernah kembali berjalan lagi.
kini berdiri di hadapannya seperti awal mula takdir mempertemukan mereka. Aku bisa berjalan karena kau, ucap Dewangga. Siska mengusap air matanya. Aku hanya merawatmu. Tidak, jawab Dewangga. Kau menyembuhkan hatiku lebih dulu. Dan ketika hatiku sembuh, tubuhku mengikuti. Ia mendekat, langkah demi langkah. Ketika jaraknya hanya 1 jengkal, ia meraih tangan Siska. Saat itulah, terdengar suara gaduh dari luar rumah. Bisikan. Langkah kaki tergesa. Suara memanggil. Rumah itu didatangi para tetangga. Mereka berdatangan seperti arus yang tidak bisa dihentikan. Bukan membawa fitnah seperti dulu, melainkan rasa kaget, rasa malu, rasa ingin tahu, dan rasa ingin meminta maaf. Ibunya Dewangga masuk ke kamar. Siska, Dewangga, banyak orang ingin melihat kalian. Mereka masih tidak percaya. Siska mengangguk pelan. Dewangga menggenggam tangannya. Mari kita keluar bersama. Di halaman depan, ratusan mata langsung tertuju pada mereka. Siska berdiri di samping Dewangga. Dewangga berdiri tegak. Kerumunan langsung gempar. Itu benar-benar dia. Dewangga berjalan. Bagaimana mungkin? Sebulan lalu dia lumpuh total. Beberapa wanita menutup mulutnya sambil menangis. Beberapa pria menunduk penuh rasa malu. Anak-anak berlari ke depan, memandangi Dewangga seperti melihat pemandangan langka. Siska tetap menunduk, namun tangan Dewangga memegangnya dengan erat. Pria itu maju 1 langkah, kerumunan terdiam. Kemudian ia berkata dengan suara yang bulat dan mantap, "Saya Dewangga, dan saya berdiri di sini karena istri saya menyelamatkan saya." Suara itu bergema memenuhi halaman. Para tetangga saling memandang. Wajah mereka berubah. Ada yang mulai menangis, ada yang memejamkan mata, menahan penyesalan. Lalu Dewangga melanjutkan, "Saya dulu lumpuh, tidak punya harapan. Semua dokter bilang tubuh saya tidak akan bangkit lagi. Tapi Allah mengirimkan seseorang untuk saya. Seorang wanita yang kalian hina. Seorang istri yang kalian cemooh di hari pernikahan kami." Siska menatap tanah. Air matanya jatuh diam-diam. Dewangga meraih pipinya, mengangkat wajahnya pelan agar ia melihat ke depan. "Kalian ingin tahu siapa dia?" ucap Dewangga pada kerumunan. Ia menatap Siska dengan mata yang penuh rasa syukur. Ia adalah cucu dari tabib yang menyelamatkan banyak nyawa. Ia membawa ilmu, kesabaran, dan kasih sayang neneknya. Ia tidak meminta apapun dariku. Tidak pernah meminta harta, tidak pernah meminta kemewahan. Yang ia lakukan hanyalah merawatku dengan sepenuh hati. Kerumunan mulai menangis. Dewangga mengambil napas panjang, lalu mengucapkan kata-kata yang mematahkan seluruh fitnah yang pernah dilemparkan kepada Siska. Siska adalah wasilah penyembuhku. Siska terisak. Para tetangga yang dulu paling keras mencaci maki kini berjalan mendekat. Satu persatu mereka menunduk, mengulurkan tangan dengan air mata yang jatuh di pipi. "Siska, maafkan kami. Kami salah menilaimu. Maafkan lidah kami." Siska hanya tersenyum sambil mengusap air matanya. "Aku tidak pernah menyimpan dendam," ucapnya pelan. "Karena Allah selalu tahu isi hati setiap manusia." Kerumunan menangis lebih keras. Namun di tengah suasana haru itu, Dewangga menatap Siska, lalu berlutut di hadapan semua orang. "Aku ingin memulai hidup baru, dan aku ingin menjalaninya bersamamu," ucapnya. "Bukan sebagai pria yang kau rawat, tapi sebagai suami yang ingin membahagiakanmu." Air mata Siska pecah tanpa bisa ia tahan. Ia membalas genggam tangannya. Hari itu, bukan hanya tubuh Dewangga yang bangkit, tetapi seluruh pandangan manusia kepada Siska berubah. Wanita muda miskin itu bukan datang untuk mengambil harta siapapun. Ia datang membawa sesuatu yang jauh lebih besar, kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan cinta yang mampu menghidupkan kembali seseorang yang hampir kehilangan seluruh hidupnya. Dan itulah akhir dari perjuangan panjang mereka.
akhir yang membuat setiap orang pulang dengan hati yang berubah selamanya. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.